Lanjut ke materi selanjutnya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebelumnya apa sih ideologi? Nah, ideologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama itu idea dan logos. Idea itu artinya konsep dan logos artinya ilmu. Nah, jadi ada salah satu tokoh yang bernama Kailan yang mengatakan bahwasannya ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Lalu secara harfiah dapat diartikan ideologi adalah ilmu tentang pengertian dasar atau ide. Dalam pengertian sehari-hari dapat dikatakan bahwasannya ideologi adalah cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini itu harus terwujud serta sebagai dasar pandangan atau paham. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa kali situasi kritis di Indonesia. Nah, pada saat itu terjadilah di mana muncul dan berkembang ide-ide dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas namun beragam. Dan yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Selanjutnya adalah fungsi ideologi. Yang pertama, melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, sebagai lensa, cermin, dan jendela. Yang ketiga, sebagai panduan. Dan yang terakhir, sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi di ideologi ini yang bisa kita dapatkan, seperti sebagai salah satu pencakup bagaimana pandangan kita terhadap dunia, bagaimana cerminan kita, sehingga kita dapat mengoreksi bagaimana diri kita yang kurang, lalu bisa sebagai panduan bagaimana kita akan melanjutkan kehidupan kita selanjutnya. Yang kedua yaitu macam-macam ideologi. Nah, ada beberapa ideologi yang tumbuh dan berkembang di dunia ini. Yang pertama itu ada ideologi fasisme. Fasisme ini memiliki unsur-unsur tidak mempercayai pikiran, padahal sebenarnya kita ketahui ideologi artinya itu ide yang artinya pikiran, tapi di sini mereka tidak mempercayai pikiran, menyanggah persamaan manusia, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Pemerintah dilakukan oleh golongan orang elit, totalitarisme, rasialisme, dan imperialisme. Lalu yang terakhir ada oposisi terhadap hukum dan ketertiban nasional. Yang kedua ada ideologi komunis. Nah, prinsip pelaksanaannya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu totaliter. Yang kedua sistem pemerintahan keradiktatoran satu partai. Ketiga sistem ekonomi negaranya. Dan yang keempat sentralisme. Nah, jadi komunis ini bisa dikatakan ideologi yang kurang tepat untuk kita karena di sini banyak pemaksaan yang terjadi. Lalu hanya boleh ada satu pemerintahan saja. Sistem ekonomi negara itu diatur oleh negara, di mana penghasilan kita, apa yang kita butuhkan dan apa yang tidak boleh kita beli dan sebagainya, itu semua diatur oleh negara. Lanjut yang ketiga, ideologi liberal. Liberal berarti tidak terbatasi atau tidak terikat oleh ajaran-ajaran yang telah ada dalam filsafat politik atau agama atau bebas dalam berpendapat. Nah, pokok-pokok ideologinya itu sebagai berikut. Percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia. Yang ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama. Pemerintahan dilakukan dengan persetujuan pemerintah, pemerintahan berdasarkan hukum, mementingkan individu, negara adalah alat, dan menolak dogmatisme. Selanjutnya ada ideologi Islam. Nah, sebenarnya ideologi merupakan sistem berupa politik, ekonomi, kebudayaan, sosial berdasarkan pemikiran manusia. Tetapi di sini Islam merupakan agama dan itu bukan termasuk ke dalam pengertian ideologi yang telah dimaksudkan. Nah, pokok-pokoknya itu ada sebagai berikut.
percaya hanya pada satu Tuhan, persatuan dan kesatuan, musyawarah dan mufakat, memegang persamaan dasar manusia, etika tingkah laku berdasarkan atas kerjasama, dan memegang keadilan. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini adalah ideologi yang kita gunakan di negara Indonesia. Ideologi bahwa Pancasila merupakan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Konsepnya adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sebagai masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, kedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Yang terakhir, pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi lainnya. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, melaksanakan ideologi Pancasila sebagai sumber dalam pembuatan peraturan perundangan nasional, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional, dan menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.